Di antara hiruk-pikuk perang salib, dua sosok muncul sebagai pemimpin yang bukan hanya kuat, tapi juga dihormati oleh kawan maupun lawan. Yang pertama, Baldwin IV, Raja Muda Yerusalem yang tubuhnya melemah karena penyakit kusta, tapi jiwanya tetap membara di medan perang. Yang kedua, Salahuddin Al-Ayyubi, Panglima Muslim yang dikenal bukan hanya karena kehebatannya dalam bertempur, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam memimpin. Dua orang ini seharusnya menjadi musuh bebuyutan, namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka adalah dua kesatria dari dua dunia yang berbeda, tapi saling menghormati di atas peperangan yang tak berkesudahan. Tahun 1174, Baldwin IV naik tahta sebagai Raja Yerusalem. Di usia yang masih begitu muda, di usia yang masih belia, tapi ada satu masalah besar. Ia menderita penyakit kusta, penyakit yang mengerikan, yang perlahan-lahan melumpuhkan tubuhnya. Para penasihatnya pesimis, bagaimana mungkin seorang pemuda yang semakin lemah dari hari ke hari bisa memimpin pasukan dalam perang. Namun Baldwin membuktikan mereka salah. Meski tangannya melemah dan tubuhnya kesakitan, ia tetap menunggang kuda, mengangkat pedang, dan bertarung seperti seorang raja sejati. Dan disinilah kisahnya bersinggungan dengan seorang pemimpin besar dari seberang, Salahuddin Al-Ayyubi. Tahun 1177, Salahuddin bergerak menuju Yerusalem dengan pasukan besarnya. Ia yakin Baldwin yang masih muda dan sakit-sakitan tidak akan bisa melawannya. Tapi yang terjadi justru di luar dugaannya. Di Mount Gisart, pasukan Baldwin yang jauh lebih kecil berhasil mengejutkan dan menghancurkan pasukan Salahuddin. Salahuddin sendiri nyaris tertangkap, tapi ia berhasil melarikan diri dengan hanya beberapa pengawal yang tersisa. Bagi Baldwin, ini adalah kemenangan yang luar biasa. Bagi Salahuddin, ini adalah pelajaran. Sejak saat itu, ia tidak lagi meremehkan pemuda yang disebut-sebut akan mati muda itu, tetapi sebaliknya, ia mulai melihatnya dengan rasa hormat. Meski beberapa kali berperang, hubungan antara Baldwin dan Salahuddin tidak dipenuhi kebencian. Ketika tidak berada di medan perang, mereka beberapa kali melakukan gencatan senjata. Dan yang paling mengejutkan, Salahuddin pernah mengirimkan tabib pribadinya untuk merawat Baldwin IV. Bayangkan, seorang pemimpin muslim mengirim tabibnya untuk mengobati musuh besarnya, Raja Kristen Yerusalem. Ini bukan hanya soal peperangan, ini soal kehormatan dan jiwa kesatria. Salahuddin tahu Baldwin bukan raja yang kejam terhadap muslim. Sementara Baldwin juga mengerti Salahuddin bukanlah penakluk yang haus darah. Mereka adalah lawan, tapi juga sahabat dalam hal yang lebih besar. Tahun 1185 penyakit Baldwin semakin parah. Ia tidak lagi bisa bertarung, bahkan tidak lagi bisa berdiri sendiri. Tubuhnya lemah, wajahnya memburuk, dan akhirnya di usia 24 tahun
Baldwin IV menghembuskan napas terakhirnya. Yerusalem pun kehilangan rajanya dan Salahuddin kehilangan lawan yang ia hormati. 2 tahun setelah kematian Baldwin, Salahuddin akhirnya berhasil merebut Yerusalem dari Perang Hattin 1187. Tapi tidak ada pembantaian besar-besaran seperti yang ditakuti banyak orang. Salahuddin memperlakukan penduduk Yerusalem dengan adil dan ia tidak membalas dendam. Mungkin ini adalah bentuk penghormatan terakhirnya pada Raja Baldwin IV. Karena meskipun Baldwin telah tiada, nilai-nilai kesatria mereka tetap abadi dalam sejarah. Dalam sejarah perang salib yang penuh kebencian dan kehancuran ada kisah yang berbeda. Kisah tentang 2 pemimpin dari 2 dunia berbeda yang bertarung sebagai musuh tapi saling menghormati sebagai kesatria. Baldwin IV dan Salahuddin al-Ayyubi membuktikan bahwa dalam perang kehormatan tetap lebih berharga daripada sekedar kemenangan saja. I will send you my physicians. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan dalam peradaban yang seringkali melupakan nilai-nilai ini, kita bisa belajar dari mereka tentang keberanian, kebijaksanaan, dan rasa hormat yang melampaui batas perbedaan.